Halo semuanya, balik lagi sama Sadrina Evanalia dan kali ini akhirnya ya kita ketemu lagi setelah libur dulu nih 2 minggu sampai kemudian nanti minggu depan juga ada MotoGP Asen Belanda gitu ya. Dan kali ini gue juga nggak sendirian tentunya. Ada juga dari Alwita mah balik lagi di Sadrina Evanalia. gimana nih? Udah 2 minggu nggak ketemu, terus kayak gitu juga nggak ada Mm-mm. MotoGP juga ya. Rasanya gimana, Pi? Libur panjang ya kalau para pembalap kan pada liburan tuh ke apa namanya sama pasangan, sama keluarga, sama anak ya kita ya masih nunggu-nunggu aja. Tapi untungnya minggu kemarin itu ada World Superbike. Kalau buat gue itu masih hiburan gitu lah di sela-sela liburnya para pembalap MotoGP. Ini tinggal nunggu berapa ya? Seminggu lagi kali ya, Drin ya? 2 minggu Ya, lagi buat balapan selanjutnya ya. ya, seminggu lagi di 30 Juni 2024 gitu ya. Nah, Bi, untuk yang MotoGP Ascent dulu nih, MotoGP Ascent 2024 di Belanda gitu ya. Kalau kita lihat dari catatannya, kalau nanti dikoreksi ya kalau gue salah, di sini gue Oke. berbaca juga kalau yang masih menjadi apa namanya pembalap yang terkuat gitu ya antara Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Kalau Pecco Bagnaia kan memang udah apa 2 kali berturut-turut nih ya sejak 2 tahun yang lalu dia menang nih. Kalau misalkan nanti menang lagi di MotoGP Asen, dia akan hat trick gitu ya, ketiga kalinya untuk menang di MotoGP Asen Belanda gitu. Tapi kan kalau Marc Marquez, seingat gue waktu di 2023 dia nggak apa crash ya kalau nggak salah ya, atau memang nggak balapan Iya, kalau nggak salah. Nanti ya Albi memang. bisa Hmm, oke. klarifikasi atau revisi ke pernyataan gue gitu ya. Tapi sebenarnya Pi, yang pengen gue tanya ini kan kita udah tahu nih dari semenjak waktu kemarin beberapa balapan di seri-seri kemarin, terus mungkin bisa jadi nanti di MotoGP Asen juga yang terdepan tuh apa pembalap-pembalap Ducati lagi gitu ya. Kayak misalkan Rico Bagnaia, Jorge Martin lagi gitu ya. Terus udah gitu tentunya misalkan Marc Marquez lagi gitu ya. Tapi kita lihat spesifikasi motornya gitu. Kalau misalkan si Peko sama Jorge Martin itu kan udah GP24 gitu kan. Nah, Mhm, kalau Mark Marquez sendiri tuh apa GP23. Nah, sebenarnya betul. analisanya Albi gitu ya. Em, Soal perbedaan spek dari MotoGP GP24 kemudian GP23 ini seperti apa sih gitu. Oke, terkait juga dengan ini kan kita akan ngebahas soal MotoGP Asen Belanda yang akan diselenggarakan di pekan ini ya. Nah, kalau misalnya tadi Sadrina bilang, memang secara statistik di 3 tahun terakhir lah kita sebut 2021, 2022 sampai 2023 itu memang ada dua pembalap yang cukup gacor di track ini. Yang pertama 2021 pada saat Fabio Quartararo ini masih motornya masih bagus, Yamaha masih bagus dan di tahun dia juara dunia dia juara di Asen. Nah, masuk ke 2022, masuk ke 2023, ini Pecco Bagnaia yang jadi juara di sirkuit Asen ini secara berturut-turut musim 2022 sampai 2023. Nah, apa sih yang bikin si Pecco ini bisa melesat jauh ya? Karena Ducati di 3 tahun ini sampai di tahun 2024 emang yang paling spektakuler ya, baik dari spesifikasi dan juga pembalap-pembalapnya. Udah gitu timnya juga seabrek gitu kan. Nah, karakter sirkuit Asen sendiri itu sebenarnya banyak tikungan. Tapi gue pernah ngobrol sama salah satu pembalap nasional Indonesia, Galang Hendra Pratama, yang pada saat itu ada di kelas Super Sport 600, bilang sirkuit Asen itu flowing, jadi cocok untuk motor-motor yang punya power bawah dan juga power atas yang tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Ducati ini bisa dengan lihai di 3 tahun terakhir ini menang, sorry, 2 tahun terakhir kemarin ini menang secara berturut-turut di sirkuit Asen. Nah, nggak bisa dipungkiri juga kemungkinan besar nih, Drin, di tahun 2024 ini, di tanggal 30 nanti, gue memprediksi bahwa yang akan menguasai lintasan di sirkuit Asen ini akan lagi-lagi Ducati. Nah, seperti di podcast kita sebelumnya, setelah GP kemarin yang terakhir, gue memprediksi bahwa yang akan bisa memenangkan podium 1, 2, 3 kemungkinan adalah Pecco Bagnaia, yang kedua gue masang Pedro Acosta yang pakai KTM, dan yang ketiga Marc Marquez. Nah, ini kenapa selalu bawa Marc Marquez, karena dari dia apa namanya tes pramusim sampai masuk ke musim baru 2024 dengan motor Ducati, dia bisa perform yang bisa dikatakan sangat-sangat perform. Dia pakai motor jadul, setahun lebih tua dibandingin tim pabrikan dan juga tim Pramac Racing, motor-motor yang dipakai sama Pecco dan juga Jorge Martin, tapi dia bisa fight. Dari data analisanya aja, Gigi Dalinya tuh bilang kalau GP24 yang dipakai Pecco dan Jorge Martin serta GP23 yang dipakai oleh Marc Marquez dan pembalap lain seperti Alex Marquez, lalu juga Marco Bezzecchi dan Fabio Di Gio itu punya gap
yang jauh 4 detik, Drin. Bayangin, jadi kalau MotoGP kan cepet banget gitu ya, begitu kita lewat lihat di lintasan lurus, 4 detik kemudian GP23 itu baru muncul gitu. Itu gap yang sangat-sangat jauh banget gitu, bisa dibilang. Nah, tapi di antara pembalap-pembalap pengguna GP23 lain ada Marc Marquez, Alex Marquez, Fabio Di Gia, terus juga ada Marco Bezzecchi. Ini cuma Marc Marquez yang bisa jinakin si GP23 dengan gap yang sangat deket sama pembalap-pembalap yang pakai GP24. Jorge Martin dia tempel, Enea Bastianini ini dia tempel, bahkan dia susul, dan Pecco juga bisa diajak fight gitu. Itu artinya kan ada talenta yang sangat apa ya, mumpuni dimiliki oleh seorang Marc Marquez. Dia baru tahun pertama pakai motor Ducati juga setahun lebih tua, tapi dia bisa fight gitu. Ya, ini lagi-lagi selain emang ya Ducatinya juga kenceng, Marc Marquez juga nggak bisa dipungkiri kan, Rin. Dia juara dunia 8 kali berturut-turut dari kelas sebelumnya sampai kelas MotoGP. Jadi punya talenta sih kalau menurut gue sih. Jadi ya bisa dibilang cuma Marc Marquez yang bisa jinakin GP23 di antara pembalap-pembalap pengguna GP23 lainnya. Nah, inilah yang bikin MotoGP di awal-awal musim 2024 ini juga semakin seru setelah kita ngelihat Marc Marquez yang beberapa kali crash, dia gagal podium semenjak dia cedera ya di Repsol Honda beberapa tahun lalu. Akhirnya kita bisa ngeliat lagi atraksi-atraksi menarik yang dihadirkan sama Marc Marquez bareng sama pembalap-pembalap lain kayak gitu. Nah, jadi gue memperkirakan nanti di Assen Marc Marquez ini bisa perform. Harapannya sih masuk podium ya, finish ketiga deh. Jelek-jeleknya ya juara 4 lah kayak gitu. Tapi gue apa ya, berkeyakinan sangat kuat Marc Marquez ini bisa masuk podium minimal juara ketiga, dan Pecco mudah-mudahan sih seperti yang tadi Sadira bilang ya, bisa hat-trick 3 tahun berturut-turut menang di sirkuit Assen sendiri. Gitu Dirin kira-kira. Iya, betul banget nih. Sebenarnya juga kalau misalkan kita lihat ya, Mark Marquez juga sempat bilang gitu ya. Kalau misalkan ada perbedaan ada antara motor Honda sama Ducati ini, atau tuh Ducati yang Gres ini gitu ya. Nah, kalau waktu dulu tuh memang ada kesulitan tersendiri Mark Marquez terhadap Honda gitu. Tapi kemudian ketika dia menunggangi si apa namanya GP23 ini, yang Gres Gres ini, itu menurut dia memang udah sangat cepat, kemudian ringan juga, dan dia tuh hanya apa ya, menyesuaikan gaya balapnya aja sebenarnya. Kan kalau misalnya pengembangan memang udah dari Pecco kan sebenarnya, dan Yes. dia udah nggak terlalu tertekan sama pengembangan motor kan kayak di Honda gitu sih Bi. Nah, kita beralih ke ini Bi. Gosipnya kalau misalkan nanti di 2025 gitu ya, si Marc Marquez kan udah pasti nih akan menjadi Yes. rekan di tembaknya ya gitu. Terus kemudian nanti dia juga pakai GP25 yang sama dengan Pecco Bagnaia. Nah, ini menurut Albi gimana? Apakah akan menyamai si Pecco Bagnaia atau akan lebih cepat lagi, atau ya memang Pecco Bagnaia yang bakalan terdepan gitu daripada Marc Marquez? Jujur, Din, dikasih pertanyaan ini perasaan tuh campur aduk banget, karena apa ya, akan ada dua sosok yang sangat kuat di pedok tim pabrikan MotoGP. Ada Pecco yang dia ngembangin si Desmo Sedici ini semenjak dia masuk tim pabrikan sampai dengan sekarang, dan bahkan untuk 2025 tentu dia udah kerjasama dengan Gigi Dall'Igna dan juga engineer-engineer Ducati lain buat ngembangin si motor supaya lebih sempurna lagi. Dan Marc Marquez, ya tadi kita udah bahas, dia dengan GP23 aja bisa melesat jauh, bisa adaptasi dengan cepat, dan itu racikannya Pecco. Nggak bisa dibayangin gimana talentanya Marc Marquez ketika nanti sama-sama dapat motor spek pabrikan seperti yang Pecco punya gitu. Sekarang aja dia di GP23 udah bisa ngekorin Pecco dan bahkan fight sama Pecco sendiri gitu kan, dan fightnya gitu juga rapi gitu, fightnya sangat dewasa ditunjukkan sama Marc Marquez dan juga Pecco. Nah, nggak bisa dibayangin saat ini, tapi cuman bisa dihayalkan gitu ya, maksudnya sorry ya, cuman bisa diharapkan akan ada persaingan yang sangat menarik antara Pecco dan juga Marc Marquez. Marc Marquez masih punya power, dia masih punya bakat alam yang luar biasa sebagai penunggang motor, dan Pecco juga punya gaya balap yang juga unik dan bisa mengembangkan motor sesuai dengan yang dia pengen dan juga pembalap-pembalap lain butuhkan kayak gitu. Jadi gue belum bisa memperkirakan siapa yang akan paling kuat, tapi dua-duanya ini bisa saling ganti-gantian untuk menjadi juara. Entah juara satu, juara dua, juara dua saling ganti-ganti ataupun saling ngisi. Nah, memang tantangan yang harus dihadapi oleh masing-masing pembalap adalah soal sinar mereka masing-masing, karena masing-masing punya fans, masing-masing adalah raja, masing-masing adalah juara dunia, walaupun
secara gap gelar jauh berbeda ya. Peko masih 2, sedangkan Marc Marquez kalau di GP-nya sendiri kan 6 gitu. Um, gak bisa dibayangin bagaimana para prinsipal-prinsipal Ducati ini harus membuat pedok ini cukup kondusif. Ya, ada fans yang senang dengan rivalitas yang tinggi antara satu tim kayak Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo beberapa tahun yang lalu, tapi ada juga yang kayak pengen ngeliat dua orang ini tuh saling bekerja sama gitu. Jadi kayak kayak kita ngelihat Pecco sama Bastianini sekarang. Tapi kan Pecco sama Bastianini sekarang tuh kayak gapnya masih jauh gitu. Tapi kalau misalnya kita ngeliat Pecco sama Marquez, mereka pasti kayak duet maut. Kalau misalnya nonton film kartun ada Tsubasa sama Misaki, nah itulah yang gue bayangin antara Pecco dan juga Marc Marquez di MotoGP 2025 di pedoknya Ducati gitu. Oh, oke. Nah, tapi ini juga ini sih santer juga ya isunya gimana gitu. Kalau misalkan Marc Marquez gajinya ini lebih tinggi daripada penyebabnya ya gitu ya. Kalau yang gue baca-baca sebenarnya gajinya Marc Marquez itu lebih besar daripada yang ditawarin sama Honda waktu dulu gitu ya. Kalau sekarang kalau nggak salah itu 14 juta euro dan itu 2 kali lipatnya daripada yang ditawarin Ducati ke Pecco Bagnaia gitu ya di 7 juta euro. Nah ini juga mengalahkan gitu ya dari gajinya Fabio Quartararo di Yamaha yang memang udah ditawarin gede banget nih sama si Yamaha gitu ya 12 juta euro gitu ya. Nah kalau menurut Albi untuk soal salary ini gitu ya daripada pembalap-pembalap MotoGP itu seperti apa? Oke, soal gaji ini juga sebenarnya Marc Marquez ini masih isu. Belum ada yang mengkonfirmasi terkait juga dengan gajinya Marc Marquez. Benar nggak sih dapat 2 kalinya gaji Pecco gitu. Pecco kan dapatnya 7 juta euro, sedangkan isunya, gosipnya Marc Marquez ini dapat 14 juta euro. Nah, kalau gue pernah juga dapat info beberapa waktu yang lalu, tepatnya di akhir 2023 kalau nggak salah, Ducati itu bilang dia tidak akan membayar gaji yang begitu fantastis kepada rider-ridernya gitu. Jadi kalaupun naik gaji, itu dukung sama performa. Kayak misalnya Pecco kan akhirnya bisa naik ke 7 juta euro dan diharapkan kalau misalnya dia bisa juara dan juga dapat gelar juara lagi, dia bisa mendapatkan lebih dari itu, misalnya 10 juta euro ataupun bahkan lebih dan juga beberapa bonus-bonus lainnya gitu kan. Nah, tapi buat seorang Marc Marquez nggak ada yang nggak mungkin. Dia punya talenta, dia juga masih kompetitif sampai sekarang, dia juga ditempelin sama berbagai macam sponsor dan sekarang kan juga belum jelas nih ketika dia gabung ke Ducati apakah sponsor-sponsor lama dia uh, tetap melekat sama dia atau ada kesepakatan lain sama Ducatinya gitu. Tapi dengan angka 14 juta euro itu bukan hal yang mustahil sih. Karena walaupun di Gresini itu Marc Marquez katanya nggak digaji, tapi pendapatannya dia masih yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembalap MotoGP lain yang ada di kelas MotoGP saat ini, Drin. Jadi kalau memang ada isu yang bilang bahwa gajinya Marc Marquez ini 14 juta euro, gue tetap tetap menangkap itu sebagai sesuatu yang lumrah, sebagai sesuatu yang wajar karena Marc Marquez punya bekal 6 kali juara dunia MotoGP ataupun total 8 kali juara dunia Grand Prix dan juga sponsor banyak melekat, nilai marketing dia juga tinggi, ibaratnya kayak Audi Sport ini bayar Marc Marquez mahal pun nggak rugi gitu loh karena dia akan memberikan input yang juga lebih banyak bagi Audi Sport ataupun bagi Ducatinya sendiri. Jadi ini memang harus dipastiin lagi ataupun dikonfirmasi lagi soal gaji Pak Marquez. Tapi gue nggak menganggap ini hal yang mustahil. Sangat mungkin gitu. Nah tinggal nanti Ducati seperti apa untuk bisa ngademin Pecco nih karena Pecco kan jauh udah lebih lama di Ducati, dia yang ngembangin motor, peran dia lebih banyak, bisa nggak nih menciptakan iklim yang fair gitu ya walaupun tidak sama rata karena perbedaan experience gitu ya antara Marquez dan juga Pecco tapi setidaknya ada fairness yang bisa mungkin dirasakan sama Pecco ataupun Marquez dengan gap gaji yang tidak terlalu besar gitu sih Drin. Tapi dengan catatan juga ya, Bi. Dengan catatan kalau misalkan masalah sponsorship atau sponsor-sponsornya pribadi Marc Marquez itu sudah clear Yes, gitu ya dengan Ducati. betul. Itu juga masih jadi tanda tanya kita apakah dia sebagai atlet Red Bull ini akan tetap ada kesepakatan sendiri dengan Ducati bahwa oke, lu Red Bull bisa masuk gitu. Tapi ini juga sangat berat sih sebenarnya buat Ducati karena sponsor dari Monster Energy ini melekat untuk eh, untuk Ducati secara utuh gitu, Drin. Mhm. Oke, Bi kita beralih. Meskipun waktu kemarin libur MotoGP, tapi ternyata bursa pasar di MotoGP itu nggak libur gitu ya. Iya, Nggak ini yang libur. paling seru ya memang.
karena di tengah-tengah libur kemarin juga setelah ada keputusan Jorge Martin yang di MotoGP Catalunya, kemudian Marc Marquez, kemudian juga ada Enea Bastianini yang ke Tech3, dan juga yang terakhir ini adalah Maverick Vinales gitu ya, dari Aprilia juga ke Tech3 KTM. Nah, ini berarti satu kursi lagi yang ada di Aprilia itu kosong. Nah, tapi ini Bi, yang isu terbarunya Marco Bezzecchi itu lagi apa ya, mengatur gitu ya untuk bisa sign kontrak sama Aprilia. Nah, Albi punya datanya nggak, ada isunya nggak? Kemudian juga ini juga menjadi pertanyaan sih, Bi. Pertanyaan banyak orang, jadi pertanyaan gue. Kenapa sebenarnya kalau dari medianya Italia, kemudian juga ada beberapa media lain, itu sebenarnya dia tuh udah pengen tekan kontrak, tapi tuh menunda-nunda-nunda terus gitu ya. Itu kenapa? Dan kemudian apakah penundaan dari sign kontrak Marco Bezzecchi dan juga Aprilia ini tergantung sama Pramac Ducati. Pramac gitu ya. Apakah dia akan ke Ducati ataupun ke Yamaha? Karena kan kita tahu Pramac Ya. ini apa namanya berakhir kontrak ya sama Ducati itu 31 Juli gitu. Jangan-jangan Hmm. si Bezzecchi juga nunggu si Pramac ini gitu. Gimana, Bi? Iya, nah soal Marco Bezzecchi akan mengisi kursi di Aprilia Racing menemani Jorge Martin ini belakangan ini santer banget nih. Dari 6 hari lalu sampai bahkan kalau misalnya kita update itu beberapa jam lalu infonya masih dikeluarin sama media Eropa baik dari Italia ataupun dari Spanyol sendiri nih, Drin. Nah, eh, masuknya Bezzecchi ke Aprilia emang awalnya nggak ketebak karena kan kita sama-sama tahu bahwa sebelumnya yang isunya paling kencang untuk masuk ke Aprilia adalah Enea Bastianini. Tapi setelah Enea Bastianini ini ternyata sign kontrak sama KTM, kita jadi bertanya-tanya lagi siapakah yang akan menempati kursi di Aprilia. Awalnya kita menduga bahwa Maverick Vinales bakalan memperpanjang kontraknya gitu karena dia udah betah dan juga cukup settle di Aprilia gitu kan mengendari RSGP yang dikembangin sama Alex Espargaro. Nah, tapi ternyata Maverick Vinales nyusul Enea Bastianini ini ke KTM yang bahkan sebelumnya perasaan gue tuh udah kuat banget kalau Maverick Vinales bakal tergoda sama Repsol Honda karena gajinya. Karena kemarin kan di podcast sebelumnya kita berpikir bahwa Maverick Vinales kayaknya udah nggak ngejar juara lagi nih. Yang penting dia bisa perform di 4 pabrikan berbeda sepanjang karir dia, Suzuki, Yamaha, Aprilia dan juga ke Repsol Honda gitu. Jadi kayak ya udahlah financial freedom gitu karena dia udah berkeluarga, anaknya udah 2 gitu. Tapi ternyata ada alasan lain dari Maverick Vinales pindah ke KTM karena dia ternyata masih punya jiwa kompetitif. Dan Maverick Vinales, ini kita bahas Vinales dulu nih jadinya nih. Dan ternyata Maverick Vinales itu bukan tipikal pengembang motor. Nah, dengan dia pindah ke KTM, bebannya dia berkurang. Dia tidak harus mengembangkan motor seperti dia di Aprilia. Kalau misalnya sekarang bertandem dengan Jorge Martin, Maverick Vinales yang diandalkan oleh Aprilia untuk melanjutkan proyeknya Alex Espargaro karena dia udah jauh lebih kenal si RSGP. Kalau dia pindah ke Honda, dia juga harus mengembangkan si RC213V dan bahkan dia harus mengembangkan juga motor untuk nanti di tahun 2027 kalau kontraknya dia sampai 2026. Nah, dengan masuknya Maverick Vinales ke KTM dia nggak ada beban nih, Drin. Dia tinggal masuk, motornya kompetitif apalagi timnya disamaratakan sama KTM. Walaupun dia timnya tim Tech3, tanda kutip sebagai tim satelit KTM, dia akan merasakan benefit yang sama dengan tim pabrikan KTM. Dia nggak ada perbedaan spek motor, gajinya pun akan disamaratakan dan ini juga yang bikin Bastian ini deal juga sama KTM mirip sama yang diambil sama Vinales. Nah, setelah mereka ini masuk, maka kan kursi Aprilia kosong dan santer terdengar nama si Marco Bezzecchi ini semakin kuat. Kayak misalnya Sadria bilang ada fotonya Bezzecchi sama Alex Espargaro kan. Dan Espargaro ini kayak kingmaker gitu atau lagi nyari suksesornya dia di Aprilia. Ditambah juga masih Morivola bilang kalau dia pengen banget Aprilia ini diisi sama salah satu rider Italia. Nah, rider Italia yang saat ini kosong kan ada 3, berarti Fabio Di Gia, Marco Bezzecchi, dan juga Franco Morbidelli. Nah, di antara ketiga nih yang paling kuat emang si Marco Bezzecchi. Kalau misalnya tadi Sadrian nanya kenapa sih ditunda-tunda segala macam, penyebab pastinya memang harus kita cari tahu. Tapi gue menilai ini ada strategi marketing, yang kedua juga strategi soal daya tarik. Karena kan MotoGP ini libur 3 minggu. Nah, kalau misalnya diumumkan sekarang, kayaknya uh, apa namanya Hype kurang ya? mata masyarakat itu belum terlalu fokus. Nah, jadi ketika nanti udah di Asen, kita bisa ngeliat performa Bezzecchi lagi disorot segala macam, mungkin di situ akan lebih kuat dan juga lebih menonjol kalau Bezzecchi ini menjadi kandidat yang sempurna untuk ditempatkan di Aprilia. Nah, soal
kepastiannya juga masih apa ya, masih belum bisa dikonfirmasi. Tapi gini, Din, kita sejauh ini soal isu-isu bursa transfer MotoGP di 2024 ke 2025 nih yang paling seru sepanjang kita ngikutin gitu loh. Dari semua berita-berita yang ada kayak misalnya Jorge Martin, terus Marc Marquez, Enea Bastianini ini sampai Maverick Vinales akan pindah ke pabrikan yang udah disebut, cuman satu yang meleset yaitu Jorge Martin ke Ducati. Nah, pada akhirnya Martin ke Aprilia dan mulai dari situ mulai berturut-turut. Nah, isu-isu soal kepindahan MotoGP itu memang nggak bisa ditebak, tapi begitu infonya muncul ada apa namanya sebuah keniscayaan kayak misalnya sekarang Juan Mir akan melanjutkan kontrak ke Repsol Honda. Itu kemungkinan besar akan terjadi. Begitu juga dengan Bezeki. Bezeki dilaporkan akan melakukan sign kontrak dengan Aprilia. Gue sangat yakin akan segera dilakukan baik itu oleh Aprilia ataupun oleh manajemen Marco Bezzecchi sendiri. Ini juga Green, bahkan Valentino Rossi ini pernah ngebisikin anak-anak didiknya yang di VR46 Academy itu untuk bisa membalap di tim pabrikan. Nah, alasan kenapa Valentino Rossi ini bikin tim balap VR46 yang sekarang ini disponsori sama Pertamina Enduro, itu karena Valentino Rossi pengen bikin kelas praktek. Jadi kalau misalnya di VR46 akademinya itu kan mereka untuk teori dan juga praktek-praktek di sirkuit-sirkuit yang mungkin apa namanya bisa disewa oleh Valentino Rossi dan kawan-kawannya tersebut. Nah, tapi dengan adanya tim VR46 yang sekarang ada di Great MotoGP itu jadi lahan untuk praktek. Nah, jadi para pembalap-pembalap lulusan VR46 Academy itu kalau bisa nggak lama-lama berada di tim VR46 sendiri. Nah, Marco Bezzecchi sendiri kan kalau udah berada di tim tersebut kalau nggak salah udah 3 tahun nih sama 2024. Itu artinya Marco Bezzecchi udah waktunya untuk lompat ke tim pabrikan. Apapun tim pabrikannya, kalau kata Rossi, hajar saja gitu. Nah, dari 4 apa namanya anak didik Valentino Rossi di VR46 Academy, mulai dari adiknya sendiri Luca Marini, Pecco Bagnaia, terus juga Franco Morbidelli, ini semuanya udah pernah ngerasain tim pabrikan. Ya, sekarang kita bisa lihat Luca Marini di Repsol Honda, Pecco Bagnaia di tim Ducati Lenovo, dan Franco Morbidelli pernah ada di ya, Monster Energy Yamaha. Nah, tinggal Marco Bezzecchi yang belum pernah masuk ke tim pabrikan. Nah, dengan adanya isu yang sekarang ini beredar kuat tentang Marco Bezzecchi akan ke Aprilia, selain karena memang baik untuk karirnya si Marco Bezzecchi sendiri juga ada keinginan ataupun dorongan yang kuat dari Valentino Rossi untuk bisa membuat Marco Bezzecchi ini udah deh pindah ke tim pabrikan aja. Di situ anak-anak didiknya bisa jauh lebih berkembang, pendapatan juga lebih tinggi dan juga tentu secara karir akan lebih bagus gitu. Walaupun kita ngeliat Luca Marini di Honda sempat keteteran segala macam, tapi dia akan banyak belajar lah untuk mengembangkan motor Honda yang saat ini memang membutuhkan banyak sekali improvement. Jadi hal-hal seperti inilah yang bakal dibisikin sama Valentino Rossi ke anak-anak didiknya, gitu sih, Drit. Kalau Sadria ada isu nggak sih soal si Marco Bezzecchi ini gimana sebenarnya? Nah, kalau isunya sebenarnya ya tadi ya, memang dia udah lagi ngatur apa namanya yang ke Aprilia gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nih yang jadi pertanyaan juga kalau misalkan si Pramak gitu ya, sampai akhirnya dia tetap kerjasama sama Ducati gitu, nggak jadi ke Yamaha. Tapi Ya. apakah si Marco Bezzecchi ini akan meninggalkan Aprilia gitu, kemudian tetap di VR46 atau seperti apa sih sebenarnya kayak gitu? Yang menjadi pertanyaan gue seperti itu. Oke, kalau gue melihat sebenarnya Marco Bezzecchi nggak terlalu nungguin keputusannya Pramac untuk melanjutkan ke Ducati ataupun akhirnya kerjasama dengan Yamaha ya, karena gue melihat fokusnya Marco Bezzecchi adalah untuk ke tim pabrikan. Jadi even itu nantinya Pramac akhirnya memutuskan lanjut dengan Ducati, itu bukan sesuatu lagi yang menarik buat Marco Bezzecchi karena dia udah pernah di tim satelit, udah pernah juga apa namanya ngerasain motor Ducati, tentu dia pengen lompat ke motor yang baru, motor yang factory apa namanya factory setting punya seperti misalnya Aprilia. Jadi gue merasa apapun nanti keputusan dari Prima Pramac untuk melanjutkan kontraknya dengan Ducati atau enggak, itu nggak akan jadi soal buat si apa namanya Marco Bezzecchi. Nah, yang jadi soal adalah siapa nanti yang akan menempati kursi-kursi tim satelit yang ada, mulai dari penggantinya Marc Marquez di Gresini ini, dan juga siapa yang nantinya akan menempati kursi yang ada di Pramac Ducati. Nah, kalau sorry di Prima Pramac Racing. Kalau misalnya masih lanjut sama Ducati, ya tentu nama Fermin Aldeguer yang paling kuat untuk mengisi di Pramac. Karena kan kontraknya Fermin Aldeguer adalah langsung sama Ducati dan dia ditempatkan di
sekolah pertama sebelum masuk ke tim pabrikan. Tapi kalau misalnya dia lanjut ke Yamaha, nah ini akan jadi tanda tanya, siapakah yang akan menempati posisi di Prima Prama? Karena saat ini motor Yamaha mirip lah sama motor Honda, belum bisa memuaskan secara performa. Jadi mungkin para pembalap yang akan masuk ke sana harus benar-benar berpikir dan juga punya klausul-klausul yang kuat supaya mereka tetap enjoy untuk balapan dengan motor yang lagi nggak kompetitif gitu sih, Drin. Nabi, ngomong-ngomong dari tadi kan disebut juga nih Fermin Aldegar gitu ya. Nah, waktu kemarin tuh gue sempet ngeliat kan si Marc Marquez, kemudian Alex Marquez, kemudian juga Fermin Aldegar, dan Hmm. juga kayak sih teman-teman pembalap Grace ini gitu ya. Dia benar-benar apa ya kayak latihan bareng gitu ya. Nah, Hmm. kalau gue kalau gue malah jadi gini berpikir, oh jangan-jangan si Fermin ini bakal ganti Marc Marquez gitu ke Grace ini gitu. Ternyata ada juga gitu, ada beberapa pembalap yang memang sangat terdengar bakal menjadi pembalap penggantinya Marc Marquez di Grace ini. Tapi yang terbaru lagi itu Jack Miller, bener nggak sih Bi, Jack Miller bakal ke Grace ini gitu ya? Itu nggak tahu deh. Jadi memang bener isu-isunya berkembang sangat-sangat liar gitu. Iya nih, isu soal Jack Miller ini mau kemana sebenarnya jadi sesuatu hal yang harus kita pikirin sebenarnya setelah seluruh kursi KTM baik itu factory dan juga tech tree-nya udah diisi sama 4 rider. Nah, Jack Miller mau kemana nih? Sebelumnya kan diisuin sama Honda, tapi ternyata ada isu soal Juan Mir yang bakal lanjut tanda tangan kontrak dengan Honda karena udah ngerasa frustasi nih nggak ada tawaran-tawaran masuk nih buat seorang Juan Mir yang pernah nyabet gelar juara dunia di 2020 sama Suzuki gitu. Nah, pertanyaan kemana sih Jack Miller? Eh, ada banyak spekulasi ataupun pemberitaan di sana bahwa Jack Miller nggak akan ngelanjutin lagi karir di MotoGP dan mungkin akan pindah kelas misalnya ke Superbike gitu. Dan ini muncul dari mulutnya Jack Miller sendiri. Dia bilang dia sadar diri prestasinya dia lagi kurang bagus, performa dia lagi kurang baik. Jadi sebisa mungkin di sisa-sisa kontraknya dia bersama dengan KTM ini dia mau menunjukkan performa terbaiknya supaya dia punya nilai tawar lebih. Nah, kalaupun nanti misalnya dia harus tetap bertahan di MotoGP, gue punya prediksi bahwa dia akan kembali ke Ducati. Nah, bisa jadi kursi Gresini inilah yang bakal ditempati sama Jack Miller untuk menggantikan Marc Marquez. Kenapa Jack Miller ini bisa masuk ke Gresini? Pertama, Jack Miller ini udah cukup lama naik motor Ducati ya kan, mulai dari tim Pramac, lalu juga ke Ducati Lenovo dia pernah selama 2 tahun. Tentu ini hal yang apa namanya bisa sangat dilakukan oleh seorang Jack Miller gitu. Karena di KTM dia cuma 2 tahun, jadi kayak belum terlalu lupa lah kayak gitu. Nah, tinggal nanti gimana Jack Miller ini, apakah dia bersedia untuk balik ke tim satelit lagi? Karena gue menilai Jack Miller kayaknya nggak terlalu problem deh. Dia mau dipatin di tim pabrikan ataupun di tim satelit manapun, yang penting dia bisa kompetitif gitu. Karena Jack Miller ini tipe pengembang motor, jadi dia bisa adaptasi dan juga mungkin mengembangkan motor dengan versinya dia sendiri, walaupun dia motornya motor setahun lebih tua atau segala macam. Karena pada saat di tim Pramac dulu pun dia bisa naik podium gitu, sama kayak Jack Miller sekarang. Jadi ada potensi memang Jack Miller ini bisa membalap dengan motor Ducati lagi, tapi yang timnya mana? Apakah timnya itu Pramac kalau misal lanjut dengan Ducati, ataukah ke Gresini, ataupun ke VR46 gitu. Tapi gue berkeyakinan sama isu yang lagi berkembang, bisa jadi nih Jack Miller balik ke Ducati lewat tim Gresini. Gitu, Drin. Nah, Bi, ini juga informasinya yang sangat lagi hot juga ya, lagi panas gitu ya. Meskipun ini dari Superbike gitu, Toprak, Toprak Razgatlioglu. Susah di belakangnya. Jadi kalau ngomong Toprak aja gitu ya. Nah, ada informasi terbarunya nih, Toprak ini sudah gitu ya mengatakan lewat manajernya yaitu Kenan ini mengatakan kepada BMW kalau misalkan si Toprak ingin menyelesaikan di Superbike di tahun 2024, kemudian dia akan pindah gitu ya di 2025 ke MotoGP. Nah, dari yang udah gue baca-baca, sebenarnya itu ada 3 pabrikan nih yang lagi pendekatan juga sama si Toprak ini. Yang pertama ada Honda, kemudian ada Yamaha, dan juga yang terakhir itu ada VR46 dari Ducati. Nah, kalau misalkan dari di apa nanti kemudian jika kejadian gitu di 2025 si VR46 yang akan menjadi tempatnya si Toprak gitu, itu kan sebenarnya
ada apa namanya kerjasama dengan BMW juga. Jadi nanti di tahun 2027-nya katanya itu akan memuluskan BMW gitu untuk menjadikan Toprak sebagai pembalap BMW di MotoGP 2027 gitu. Nah, tapi kalau yang update-nya lagi sebenarnya yang lebih gencar lagi untuk mendekatin si Toprak itu Honda gitu. Nah, kalau dari Albi sendiri melihat Toprak ini apakah beneran bakal ke MotoGP 2025 dan kemudian juga pabrikan mana gitu. Karena kan si Toprak ini kalau misalnya memang pindah ke MotoGP dia maunya spek pabrikan kan atau tim pabrikan gitu. Gitu, Win. Oke, Toprak itu talenta yang apa namanya kayak kita ngelihat Valentino Rossi ataupun Marc Marquez di MotoGP. Dia yang meningkatkan apa namanya popularitas Superbike 3 ataupun 4 tahun terakhir ini karena dia bukan dari kalangan yang pernah merasakan Grand Prix di kelas Moto3, Moto2, tapi dia langsung berkarir di Super Sport dan naik ke World Superbike. Dan dia tiba-tiba muncul dengan skill-nya dia gitu loh. Dan dia benar-benar menghidupi dan menjadi ikon dari Superbike sendiri. Nah, tapi gue masih menilai gini, Drin, soal isu kepindahan Toprak Razgatliogui ke MotoGP ini masih kayak apa ya, strategi marketing dari pihak Topraknya sendiri, yang mana ini diutarain sama manajernya kan Kinan Sufoglu yang juga bekas pembalap Moto2 dulunya. Karena sejauh ini Toprak itu masih punya kontrak solid dengan BMW sampai dengan 2025 tahun depan. Ya memang sih dia bisa memutuskan kontrak begitu saja tergantung dengan perjanjian ataupun penalti-penaltinya yang harus dibayarkan seperti apa. Tapi gue ngerasa Toprak itu akan sangat berat kalau misalnya dia akan langsung masuk ke MotoGP di tahun 2025. Karena apa? Tim-tim saat ini 2025 itu tim tanggung. Karena kan 2025-2026 itu udah sisa generasi terakhir untuk motor 1000 cc. Di 2027 kita tahu bersama akan ada generasi baru yang 850 cc. Ditambah sekarang tim-tim yang kuat itu juga sudah hampir diisi seluruhnya. Tadi Sadrina bilang Toprak maunya ke tim pabrikan, itu benar. Karena sejauh ini di Superbike sendiri dia selalu dapat tim pabrikan. Pertama dia di Kawasaki dapat tim pabrikan, di Yamaha juga dia dapat tim utama, tim pabrikan, dan sekarang di BMW pun di tim pabrikannya. Jadi dengan skill yang dia punya, dengan talenta yang dia punya, dia pengennya juga di tim pabrikan. Kalau misalnya kita ngeliat sekarang sisa tim pabrikan yang belum ada tanda tangan resminya kan ada Repsol Honda dan juga Yamaha ya. Yamaha kita masih belum tahu nih Alex Rins akan perpanjang atau enggak. Walaupun isunya Alex Rins ini akan perpanjang dengan Yamaha. Lalu Repsol Honda juga masih tanda tanya, katanya One Mir masih mau lanjut di sana. Ya tapi siapa cepat dia dapat deal siapa yang paling kuat gitu kan. Bisa aja Toprak akhirnya deal masuk ke Honda gitu, itu bisa banget gitu. Tapi akan sangat disayangkan kalau misalnya menurut gue kalau Toprak harus pindah ke MotoGP tapi ke tim yang sekarang lagi terpuruk gitu. Ya, gue nggak mau ngelihat personanya si Toprak yang saat ini lagi maju-majunya di Superbike tiba-tiba tenggelam dan dia akan kesulitan untuk dapat sponsor ataupun kontrak di tahun-tahun selanjutnya. Nah, yang selanjutnya tantangan Toprak ketika dia harus pindah ke MotoGP adalah soal motornya, Drin. Di Superbike dia pakai motor-motor yang memang adalah motor produksi massal yang dimodifikasi untuk balapan di sirkuit. Sedangkan MotoGP adalah prototype. Itu tentu akan ada perbedaan elektronik, perbedaan aerodinamika dan lain sebagainya. Ditambah Toprak itu kalau gue lihat adalah spesialis penjinak motor dengan konfigurasi inline 4. Dia di Kawasaki inline 4 mesinnya. Di Yamaha mesinnya inline 4. Sekarang BMW juga mesinnya mesin inline 4. Karena di Superbike yang mesinnya pakai V4 itu cuman Ducati saat ini. Sedangkan di MotoGP hampir semua motor itu konfigurasinya V4. Cuma Yamaha aja yang pakai inline 4 gitu. Nah, tapi kalau dia nanti pindah ke Yamaha, dia udah pernah nyobain Yamaha kan. Di tahun 2022 sama 2023 kemarin, Toprak dapat kesempatan tes di Aragon dan juga di Jerez buat bawa motornya Cal Crutchlow, yaitu YZR M1 gitu. Dan dia punya catatan waktu yang juga nggak begitu baik gitu, karena motornya juga lagi dalam pengembangan. Fabio Quartararo sendiri juga bilang masih kesulitan untuk bisa mendapatkan performa terbaik dari motor Yamaha-nya. Nah, jadi gue sangat menyayangkan kalau misalnya Toprak itu jadi masuk ke MotoGP di 2025, Drin. Gue masih berharap Toprak sabar sedikit, minimal di 2026 deh kalau dia mau adaptasi masuk MotoGP bisa masuk tim yang emang udah pasti bisa kerjasama dengan BMW. Nah,
kenapa dia dilirik begitu banyak tim MotoGP, dan bahkan pada saat kemarin di Emilia Romagna di minggu lalu, Davide Tardosi itu kan datang ke sana ya buat ngeliat pembalap Ducati, Alvaro Bautista sama Nicolo Bulega tuh balapan di sana. Tapi dia komentarin si Toprak karena dari 2012 BMW berada di World Superbike baru kali ini bisa masuk podium teratas, Drin. Dan hanya Toprak yang bisa ngejinakin itu motor. Sebelumnya ada juara dunia World Superbike namanya Tom Sykes. Dia pernah juara dunia sama Kawasaki. Dia gagal buat ngejinakin BMW. Sebelumnya Scott Redding, bekas pembalap MotoGP, dia pindah ke Ducati pabrikan di Superbike. Dia pindah ke BMW, dia keteteran sampai sekarang, dia pindah ke tim satelitnya BMW. Tapi Toprak ini bisa ngejinakin BMW finish pertama, dan sekarang di klasemen dia juga peringkat pertama. Nah inilah yang bikin banyak pabrikan-pabrikan dari ataupun tim-tim balap MotoGP terkesan dan juga tertarik buat bawa Toprak. Tapi banyak fansnya Toprak bilang, Toprak sabar dulu. Ya gue termasuk yang melihat Toprak untuk menunda dulu deh berangkat ke MotoGP, jangan tergesa-gesa. Kayak kalau mau tes pasar silahkan, seberapa banyak tim pabrikan yang menawar, seberapa besar dana-dana ataupun sponsorship yang masuk silahkan, tapi please jangan dulu sekarang karena bukan waktu yang tepat buat seorang Toprak masuk ke MotoGP. Sabar gitu aja. Jadi kan sebenarnya kalau misalkan Toprak ke MotoGP 2025, sebenarnya ini akan apa ya, menambah keseruan gitu ya. Adalah ada Marc Marquez, ada Bagnaia gitu. Kemudian juga ditambah lagi kalau misalkan Toprak memang berperforma baik gitu di tim pabrikan, misalnya di Honda kah atau di mana gitu kan, jadi nama-nama baru gitu. Jangan-jangan antara Marc Marquez kemudian Toprak yang menjadi highlight di tahun 2025 gitu, Bi. Ya, gue berharap kalau misalnya emang Toprak jadi dia dapat tim dan juga motor yang bagus, itu aja. Terserah mau di satelit atau di pabrikan, yang penting dia bisa bersaing dan jangan sampai skillnya dan juga sinarnya turun. Itu sih, Drin. Sayang banget. Oke, terima kasih Albi informasinya untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Berarti nanti kita akan tunggu aja apakah si Marco Bezzecchi segera mengumumkan gitu ya penandatanganan dirinya terhadap Aprilia. Kemudian juga ada Toprak yang mungkin bisa jadi ke MotoGP 2005, atau seperti harapan Albi yang di tahun 2027 aja nanti dia ke MotoGP-nya. Kita balik lagi, jangan lupa teman-teman, setelah biasanya kita podcast di after race-nya MotoGP Belanda gitu ya, di tanggal 30 Juni 2024. Jadi sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Oke, bye-bye. Terima kasih Sadrina, terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih Abi.